Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriana Sartilisi. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas SI 2C. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan dari ibu dosen saya, Mirsa Deborah Pelupesi. Di sini saya akan menjawab sedikit 5 jawaban dari 5 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana sih menurut Anda tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap transaksi elektronik dengan menggunakan media website? Sebenarnya sih tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia ini masih sangat lemah karena sering terjadi penipuan pada transaksi seperti melalui media iklan atau jejaring sosial. Namun tingkat kepercayaan pada situs perusahaan besar yang memiliki kredibilitas yang baik cukup tinggi karena mereka percaya bila membeli di situs tersebut barang akan dikirim walaupun terkadang sedikit terlambat. Pertanyaan yang kedua, sebutkan langkah-langkah sukses dalam membangun bisnis e-commerce. Di sini terdapat 5 langkah. Langkah pertama, strategi. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyusun suatu strategi dengan berpegang pada suatu prinsip, yaitu bagaimana memudahkan konsumen dalam melakukan bisnis dengan perusahaan. Langkah kedua, fokus on the end consumer. Pada tahapan ini adalah tahapan yang paling penting bagi perusahaan untuk mengaji dan mendefinisikan siapa sebenarnya konsumen langsung dari produk atau jasa yang ditawarkan. Langkah ketiga, predicting consumer focus science process. Proses perancangan ulang adalah dengan memulainya dalam aktivitas terluar, yaitu dengan menghubungkan perusahaan dengan konsumennya. Langkah keempat, wire company fraud profit. Setelah proses bisnis selesai dirancang ulang untuk menyesuaikan dengan karakteristik berinteraksi di dunia maya, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan infrastruktur perusahaan untuk memungkinkan terjadinya mekanisme bisnis yang diinginkan. Langkah yang kelima atau langkah yang terakhir, foster customer loyalty. Langkah yang terakhir ini adalah berusaha untuk membuat konsumen loyal terhadap perusahaan e-commerce yang ada. Hanya karena dengan loyalitas mereka sajalah, maka profitabilitas usaha dapat tercapai. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan macam-macam modal bisnis e-commerce dan berikan contoh masing-masing model tersebut. Business to business atau B2B merupakan modal perusahaan yang menjual barang atau jasa pada perusahaan-perusahaan lain. Modal business to business ini menawarkan penjual atau pembeli dalam bentuk maya, tetapi oleh suatu perusahaan dan pada perusahaan lain saja. Pertanyaan yang keempat, sebutkan dan jelaskan minimal 5 langkah bisnis dalam e-commerce. Di sini yang pertama, meningkatkan pengetahuan tentang apa yang pelanggan cari dan membuat mereka terlihat lebih dengan bisnis. Yang kedua, meningkatkan basis pelanggan dengan menciptakan kehadiran online. Kampanye pemasaran dapat menjangkau populasi orang-orang yang tidak pernah bisa dicapai melalui iklan lokal. Anda sekarang memiliki kesempatan untuk mengembangkan basis pelanggan hanya dengan menciptakan dan memelihara kehadiran online. Yang ketiga, visibilitas. Membiarkan pelanggan dan pengikut tahu bahwa apa yang sedang bisnis lakukan. Ketika bisnis melakukan hal-hal besar, pelanggan atau pengikut Anda mungkin akan berbagi tentang hal tersebut dengan teman dan keluarga mereka yang mungkin juga akan tertarik dengan apa yang bisnis tawarkan. Yang keempat, konten. Media sosial memungkinkan Anda mengiklankan tawaran spesial kepada pelanggan dan meningkatkan jangkauan promosi khusus. Anda juga dapat menggunakan konten online untuk membiarkan publik tahu lebih banyak tentang bisnis. Yang keempat, target. Anda memesan iklan di Facebook, Anda dapat memiliki kriteria yang sangat spesifik. Yang terakhir yaitu pertanyaan kelima. Jelaskan menurut Anda kesalahan utama dalam menulis e-bisnis e-commerce. File of Dreams Syndrome yang dimaksud dengan Syndrome Fate of Dreams adalah keyakinan pada pendiri dan pengelola situs bahwa jika sebuah modal bisnis e-commerce tertentu diperkenalkan, maka pelanggan akan datang dengan sendirinya atau otomatis karena daya tarik produk atau servis yang ada. Introduce
architecture. Tidak jarang suatu bisnis model yang model e-commerce yang berpeluang besar untuk sukses harus kandas karena tidak adanya fasilitas atau spesifikasi arsitektur teknologi. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Apabila ada kata saya yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.